Baik, selamat sore. Di sini kita akan mengadakan konferensi pers yaitu tentang penemuan jenazah di dalam toren. Kita sudah bergabung dengan beberapa narasumber dan juga ada pihak kepolisian serta dokter forensik dan juga pemilik rumah. Oke, yang pertama kita akan bertanya kepada pihak kepolisian bagaimana kasus ini bisa terungkap. Baik, awalnya proses kami dan pelajar sedang Polres mencari buronan kerajaan Narkoba yang bernama Devi Karmawan yang atau dipanggil Dodi. Jadi kita hanya menemukan pelakunya, kami tangan pelaku yaitu nama Aziz dengan bukti satu ada komandannya. Lalu kita kepada Polres melakukan geledah karena kita sudah mengetahui lokasinya kira-kira kemungkinan ada di sana, tetapi kemungkinan besar korban sudah tahu akan ada penggeledahan, jadi mungkin korban itu takut dan tidak ada orang kembali dengan korban. Tetapi beberapa hari setelah penggeledahan ada laporan bahwa di rumah pemilik di dekat penggeledahan yang sudah beredar itu mendapatkan di bagian bawah itu ada mayat, dan mayat itu memiliki identitas yang bernama Devi Karmawan atau Dodi, orang yang sama yang kita buron. Baik. Untuk teman korban yang bernama Aziz, apakah teman korban hanya satu orang saja, tidak ada orang lain? Untuk sekarang bukti yang ada Aziz karena beliau telah memiliki bukti sabu sebesar 1 gram tersebut. Jadi kemungkinan bakal ada pelaku lain di balik semua, tapi belum terungkap. Apa benar korban ini adalah pengedar narkoba? Benar, beliau menjadi kawan dan narkoba yang telah sering kabur dari Polres dan sering ditangkap juga. Kemungkinan besar dia sembunyinya karena tidak ingin kembali lagi ke Polres Kota. Baik, sudah cukup untuk pihak kepolisian. Terus selanjutnya kita akan bertanya kepada pihak dokter forensik bagaimana mayat korban. Dari tim dokter rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur memastikan tidak ada bekas luka pada tubuh pria bertato pula dengan tulisan Dakoy. Dia ditemukan tewas di dalam toren warga Gang Sangit siang, Kecamatan Pondok Aren, Senin pada malam hari. Kepala Rumah Sakit Polda Kramat Jati Brigjen Haryanto menegaskan berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap yang bersangkutan, pihaknya memastikan tidak ada bekas luka pada tubuh korban. Tidak ada bekas luka baik karena lukanya benda tumpul ataupun benda tajam. Jelas, Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol Haryanto dikonfirmasi pada hari Rabu. Dia menegaskan pria bertato yang diduga merupakan warga setempat dengan nama Devi Karmawan telah dalam keadaan membusuk pantaran terendam atau tenggelam di dalam air. Menurut dia, pria tersebut sebelumnya dalam keadaan hidup sebelum tenggelam di dalam air laut. Oke, baik. Dalam posisi penemuan jenazahnya itu terdapat bekas luka atau semacam kepencetan itu? Tidak ada, tapi masih diperiksa sampel konferensi. Info lainnya disampaikan ke penyidik langkah penyidikan. Baik, terima kasih Bu Pratika. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada pemilik rumah, bagaimana Ibu bisa mendapatkan penemuan mayat di dalam toren rumah Ibu? Saya akan saya merasakan kalau di rumah saya setahun dan dulu ternyata ditemukan mayat di dalam koran tersebut. Setelah itu saya langsung mengecek koran tersebut di belakang rumah saya. Sebelum di rumahnya itu kita tahu karena kita cek di dalam koran. Namun kalau kelamaan air di rumah mulai menggunakan bau sangat tidak sedap dan rasa sangat licin. Saat kondisi air di rumah yang tahu bahwa kemudian ditemukan tewas di dalam koran tersebut. Baik.
Ibu mulai mencium aroma air tidak sedap itu dalam hari keberapa Bu? Jadi pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa mayat tersebut itu sudah 2 hari dan tersebut apakah Ibu mencium aroma itu dalam beberapa hari Bu? Jadi hari pertama itu belum merasakan ada air keruh atau bau yang sedang tertutup. Jadi di hari ketiga ibu baru mencium. Baik, terima kasih laporannya ibu. Saya akan bertanya kembali kepada pihak kepolisian. Baik, saya akan bertanya kepada pihak kepolisian. Jadi saya mendapatkan info bahwa si korban ini adalah bandar narkoba, apakah benar? Dari semua laporan yang sudah kita terima, bahwa ciri-ciri pelaku itu sama, memiliki tato dan memiliki jadinya sama Devi Karmawan. Dan itu adalah pengedar narkoba yang telah kita cari. Jadi kemungkinan besar saat kita menggeledah tempat yang sedang kita geledah, itu korban mungkin bersembunyi di toren. Jadi di saat itu pula 3 hari kemudian ditemukan oleh ibu di toren dan sudah didampingi. Baik, jadi korban ini adalah pelaku bandar narkoba yang berusaha kabur dari kejaran polisi dengan cara bersembunyi di dalam toren. Benar, laporan seperti itu. Namun ternyata waktu beliau bersembunyi di dalam toren tersebut, beliau itu sudah kehabisan nafas ya. Jadi meninggal di dalam toren tersebut. Kemungkinan besar tidak hanya itu saja, jadi karena saat masuk itu kemungkinan besar dia tidak sebelumnya belum memikirkan cara keluar dari sana. Karena keluar dari sana cukup sulit, belum lagi air di sini belum tentu penuh atau kurang. Jadi belum tentu dia bisa keluar dari toren itu. Apakah pihak kepolisian sudah bertanya kepada Aziz yang itu teman korban? Menurut tanggapan Aziz ini bagaimana nih dengan penemuan jasad Devi? Kemungkinan besar beliau belum memberikan informasi lebih lanjut kembali. Mungkin setelah ini kita akan memberikan akan menanyakan kembali tentang informasi ke Aziz kaki tangan pelaku. Kemungkinan ada informasi tambahan untuk selanjutnya. Baik, jadi Aziz ini teman korban ini sudah berada di dalam sel penjara apa belum? Untuk saat ini sudah kita amankan di sel penjara dan kita akan tindak lanjutkan kembali untuk cari informasi. Baik, untuk kasus mayat di dalam toren ini kan sudah diungkap dan juga teman korban ini sudah berada di pihak kepolisian. Nah, untuk kedepannya nih, pihak kepolisian akan bagaimana untuk mengurangi para pengedar narkoba? Karena Devi Karmawan atau ibu ini sudah meninggal dunia, jadi kita menghentikan penyelidikan dia. Tapi kita harus mencari informasi lebih lanjut di Aziz. Siapa tahu ada orang lain yang memiliki narkoba tersebut. Takutnya tidak hanya Devi saja yang berkaitan dengan narkoba ini dan banyak orang yang tersangkut dengan kasus seperti itu. Baik, cukup sekian untuk para narasumber. Terima kasih sudah hadir pada konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih telah hadir. Konferensi pers pada sore hari ini kita tutup. Terima kasih dan sampai jumpa. Audio Jungle.